Minggu spesial karena ini adalah di West kita ibadah keluarga dan ini disesuaikan dengan tema hari ini dan itu sebabnya akan ada anak-anak yang bersama-sama dengan kita di hari ini. Baik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami, pimpinan-Mu. Ya Tuhan, kami menyiapkan hati kami. Tuhan berbicara bagi kami semua melalui kebenaran firman yang akan kami baca dan kami dengarkan di hari ini. Kami berdoa dan menyerahkan ibadah ini, firman yang akan disampaikan dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, saya akan membacakan teks firman Tuhan yang terambil dalam Kejadian 1 ayat 27 dan saya akan lompat di Kejadian pasal yang kedua ayat 21 sampai yang ke-24. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 2 ayat 21 sampai 24. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Melayani Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita belajar bersama-sama tentang keluarga yang melayani Tuhan. Menarik bahwa pelayanan dalam keluarga itu tidak hanya tertuju atau diperuntukkan untuk orang-orang tertentu atau hanya orang-orang tertentu saja yang diminta dalam keluarga untuk melayani. Tetapi ketika berbicara tentang keluarga itu adalah tugas bersama dalam keluarga. Tapi kerap kali kita sering mendengar mungkin ada istri yang melayani tetapi suami tidak mendukung. Atau mungkin saat suami melayani, istri dan anak-anak senang karena suami atau ayah itu jarang di rumah gitu. Apakah itu yang namanya pelayanan? Perlu kita ketahui bahwa pelayanan pertama-tama dimulai dalam keluarga kita terlebih dahulu. Kita melihat hubungan pelayanan dan keluarga yang dikatakan oleh firman Tuhan. Maka apa yang harus ada dalam mindset kita tentang pelayanan dan keluarga? Kejadian pasal 1 dan pasal 2, kita menemukan kebenaran bahwa keluarga itu proyek Tuhan. Keluarga itu rancangan Tuhan, ciptaan Tuhan. Dan dari keluarga yang awal-awal Tuhan melayani keluarga. Jadi karena keluarga adalah karya Tuhan, proyek Tuhan, maka Tuhan tahu bagaimana membahagiakan keluarga yang menjadi proyeknya. Tetapi kalau jadinya tidak bahagia, kita perlu merefleksikan diri. Kalau bahasa lain dari refleksi yang lebih dalam itu biasanya sebutnya kontemplasi. Kita melakukan kontemplasi, itu mencari makna hidup dengan menghubungkan hidup kita dengan Tuhan. Apakah benar keluarga kita menjadi proyek Tuhan atau proyek kita?
Ini yang kita tanyakan kepada diri kita sambil kita membaca firman, mendengarkan firman. Kita manusia selalu mengambil posisi Tuhan dengan ingin mengatur apa yang baik menurut diri kita sendiri, menurut kepentingan kita, menurut kemauan kita, termasuk mengatur hidup keluarga kita. Tetapi firman Tuhan mencatat bahwa karena keluarga adalah proyek Allah, itu berarti keluarga kita harus berjalan, dibangun oleh Allah sendiri melalui firman-Nya. Firman, Kristus, kebenaran firman harus menjadi dasar dalam keluarga kita. Allah Tritunggal harus menjadi sumber intimasi hubungan suami, istri, dan anak-anak dalam setiap keluarga Kristen. Kisah Para Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Satu anggota yang percaya kepada Kristus dalam sebuah keluarga itu adalah sebuah benih keselamatan yang kemudian sudah ditabur dalam sebuah keluarga yang akan menghasilkan buah. Pemilik keluarga kita adalah Kristus. Menarik, saya akan mengutip firman yang tercatat dalam Efesus 5 ayat 33 yang selalu kita dengar. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Pertanyaannya, bagaimana istri tahu kita mengasihi dia seperti kita mengasihi, seperti saya mengasihi diri saya sendiri? Pelayanan. Dari pelayanan yang saya lakukan dalam rumah, dalam keluarga, anak-anak saya tahu atau istri saya tahu bahwa saya mengasihi mereka seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Bukan pelayanan keluar ya, pelayanan dalam rumah. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan bagi pasangan kita, bagi anak-anak kita di rumah, itu adalah pelayanan kita. Apakah pasangan kita, anak-anak kita merasa dikasihi atau merasa dieksploitasi, ditindas, atau diperintah-perintah? Kristus melayani para murid. Kristus melayani umatnya. Dari situ kita tahu bahwa Kristus mengasihi kita, mengasihi tubuhnya. Itu sebabnya kita disebut sebagai tubuh Kristus. Dan gereja menghormati Kristus karena pelayanan yang Dia berikan. Mazmur 127 ayat 3, anak-anak adalah pemberian Allah. Sesungguhnya mereka itu anugerah. Karena anak-anak adalah pemberian Allah dan mereka adalah anugerah. Sudahkah kita melayani anak-anak yang adalah pemberian anugerah Allah bagi keluarga kita berdasarkan nilai-nilai dari Allah, dari firman Tuhan? Ini mengatakan asal-usul anak-anak adalah dari Allah, pemberian Allah. Kalau bahasa yang sering kita dengar itu selalu digunakan dalam konteks ini biasanya bahasa ibu. Bahasa ibu ini menjelaskan asal-usul dari mana kita berasal, nilai-nilai yang membentuk bagaimana kita berpikir, berperilaku, nilai-nilai moral. Saya ingin katakan bahwa bahasa ibu dari anak-anak adalah Allah, firman. Itulah yang harus membentuk moral mereka, yang harus membentuk karakter dan cara mereka berpikir. Bagaimana kita melayani Tuhan bersama-sama
dalam keluarga. Pertama-tama, dalam keluarga kita ada benih yang baik yang sudah ditabur. Siapa yang mula-mula menabur benih yang baik dalam keluarga kita? Bukan saya sebagai suami, bukan istri, bukan anak-anak. Apa benih baik itu yang sudah ditabur? Lukas 8 ayat 11, benih itu adalah firman Allah. Perkataan Allah itu adalah benih yang baik yang ditabur dalam keluarga kita. Ketika benih itu ditabur, kita diminta untuk taat dan meneladani, menjadi teladan iman dalam keluarga kita. Bagaimana suami atau istri atau anak-anak melihat Kristus, mereka akan melihat dari wajah orang tuanya. Dari wajah orang tuanya mereka tahu Kristus seperti apa. Itulah image yang muncul dalam benak mereka. Ibrani 13 ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan teladanilah iman mereka. Ini penting Bapak Ibu. Bagaimana kita menjadi teladan iman bagi generasi anak-anak yang Tuhan berikan bagi keluarga. Tidak sedikit anak-anak yang kemudian kecewa kepada Tuhan bermula dari relasi yang terjadi di dalam rumah. Semua dimulai dari rumah. Tetapi ketika kita tahu anak-anak ini pemberian oleh Tuhan, maka tanggung jawab kita itu kepada Tuhan. Sudahkah saya mendidik mereka, menjadi teladan bagi mereka sesuai dengan perintah firman? Ini pertanyaan yang kita jawab bersama. Mazmur 66 ayat yang ke-10. Ya Allah, Engkau telah menguji kami seperti orang memurnikan perak dalam api. Jika jeruk itu diperas, maka yang keluar itu air jeruk, intisari dari jeruk, kemurnian dari jeruk itu. Kalau engkau dan saya, kita ditekan oleh pergumulan, oleh orang-orang yang jahat, maka apa yang keluar? Amarah, emosi, balas dendam, negatif. Itulah sebenarnya Anda. Itulah intisari hidup engkau dan saya yang sudah dicemari oleh dosa. Emas dimurnikan dalam api. Tetapi jika intisari hidup kita adalah Kristus, maka ketika engkau dan saya ditekan, yang keluar apa? Buah-buah roh yang diproduksi oleh Roh Kudus dalam hidupmu dan hidupku. Kita lihat waktu ketika saat orang-orang akan menangkap Kristus, saat itu ada Petrus, apa yang terjadi? Karena merasa tertekan, takut, dia mengeluarkan sarung pedangnya dan dia memotong salah satu telinga salah satu hamba saat itu. Itulah intisari hidupnya. Tetapi ketika hidupnya dipimpin Roh Kudus, bahkan ketika dia harus mati disalib pun,
Intisari hidupnya bukan lagi soal membalas, bukan lagi soal sakit hati dan kemarahan. Saya ingin katakan begini Bapak Ibu, kehidupan keluarga Kristen yang dipimpin oleh Tuhan itu menjadi jalan pengudusan bersama-sama dengan Allah. Di luar sana banyak hubungan, ikatan tanpa pengudusan, hanya berdasarkan kesepakatan bersama. Hanya jika kita punya anak atau apa kita akan terus bersama dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa keluarga itu proyek Allah. Jadi karena keluarga itu proyek Allah, rancangan Allah dari awal, maka itu bukan ciptaan atau penemuan manusia, tetapi desain Allah. Itu artinya kudus karena kehadiran Allah dalam proyeknya. Sesuatu yang kudus itu mulia dan itu harus dicapai dan diraih. Tetapi kemuliaan akan dicapai hanya lewat pengorbanan. Efesus 5 ayat 23, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Kristus menyelamatkan tubuhnya, gerejanya, umatnya melalui pengorbanan salib. Ini berbicara apa? Pengorbanan apa yang kita lakukan yang dilihat oleh anggota keluarga sebagai bentuk kasih. Kita melihat dalam firman juru selamat, pemimpin, bukan bicara tentang hanya otoritas, tetapi pelayan, melayani. Bukan jiwa bos. Memimpin dalam konteks Alkitab selalu berbicara tentang menjadi hamba. Bukan mengatur. Karena yang mengatur hidup kita otoritasnya firman. Kita berasal dari Allah. Dan firmanlah yang memimpin setiap kita. Kristus sebagai dasar setiap rumah tangga Kristen. Maka cinta kita akan dipimpin kepada cinta yang tulus dan murni. Cinta yang berkorban, memahami, menerima, merangkul, hadir, melakukan hal-hal yang baik. Itulah pelayanan yang sesungguhnya yang kita lakukan dalam keluarga. Kehadiran Tuhan menjadi benih yang baik dalam setiap rumah tangga kita. Dan ketika benih itu tumbuh, maka buahnya diwujudkan dalam bentuk pelayanan dalam keluarga kita. Itu yang selalu terjadi. Kita kerap kali mendengarkan kesaksian bagaimana orang hidupnya berjumpa dengan Kristus. Dan ketika berjumpa dengan Kristus, perspektifnya berubah, hatinya diubahkan. Dan itu tidak hanya berbicara dari dalam, tetapi apa yang dia lakukan kemudian berbeda dari yang sebelumnya. Karena diubahkan oleh benih firman. Bicara tentang keluarga kita yang adalah proyek Tuhan. Dan ketika benih firman itu ditaruh dalam hati kita, seharusnya itu dirasakan oleh setiap anggota keluarga kita. Keluarga kita menjadi wadah lambang dari kehadiran Kristus. Penyempurnaan kasih Allah dalam setiap hidup anggota keluarga. Dalam rumah tangga, lambang kehadiran Allah hadir melalui pribadi
pasangan, anak-anak yang dipersembahkan, diberikan Tuhan pada kita. Ingat, yang membawa pasangan kepada Adam itu Tuhan. Itu dalam bahasa aslinya itu dipersembahkan oleh Tuhan. Bayangkan kalau itu persembahan dari Tuhan, bagaimana sikap hati saya kepada persembahan yang dikasih Tuhan? Saya hancurkan, sia-siakan, tidak menghormati. Apakah itu mindsetnya? Kita baca di kitab suci ketika anak-anak Imam Eli yang tidak menghargai persembahan yang dibawa umat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan marah dan menghukum mereka. Itu persembahan yang dalam bentuk benda yang sudah mati, daging dan sebagainya. Ini orang hidup yang dipersembahkan Tuhan menjadi pasangan, orang hidup yang diberikan Tuhan menjadi anak-anak. Bagaimana mindset kita berpikir tentang persembahan Tuhan itu? Apakah dieksploitasi? Apakah ditindas? Kehadiran mereka adalah pemberian Tuhan, persembahan dari Tuhan bagi kita. Maka kita harus melakukan pelayanan. Dimulai dari keluarga. Itu semua pelayanan itu yang terbaik yang bisa kita lakukan, yang bisa dirasakan oleh keluarga, hanya terjadi jika yang kedua kita mau pikul salib. Pikul salib ini saya akan berbicara bagaimana penyangkalan diri dan komitmen. Lukas 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Efesus 5 ayat 23, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sumber kebahagiaan dalam keluarga kita haruslah Kristus. Kita akan mengasihi setiap anggota keluarga kita, menerima mereka dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Hanya jika ada Kristus dalam hidup kita, itu akan menolong kita untuk tidak menuntut, tetapi memahami, merangkul dan berempati. Kita tidak keluarga itu tidak didesain untuk kita sedang mencari kesenangan, kebahagiaan pribadi dari pasangan atau dari anak-anak yang Tuhan kasih bagi keluarga kita. Lalu seperti apa ekspresi kasih pada keluarga yang Tuhan kehendaki? Ekspresi kasih yang diajarkan firman itu berbicara selalu tentang pengorbanan sebagai bentuk pelayanan, ibadah, penyembahan kepada Tuhan yang kita lakukan untuk setiap anggota keluarga. Itulah rancangan Allah dalam keluarga. Hubungan yang sehat terjadi dalam keluarga bila Kristus menjadi landasan, menjadi tujuan, dan yang memimpin rumah tangga kita. Maka kita akan saling mengasihi, saling menghormati, dan itulah pelayanan yang sudah kita mulai dalam keluarga. Rumah tangga Kristen, motif dan tujuannya hanya berdasarkan value firman Tuhan, bukan value dunia. Karena itu proyek Tuhan. Kenapa banyak orang atau kita sering dengar di luar sana tidak bahagia walaupun sudah punya pasangan dan punya anak? Kadang tidak sedikit yang kita dengar kata-kata yang tidak baik yang diucapkan buat pasangan yang adalah persembahan Tuhan. Kata-kata yang tidak pantas yang diucapkan kepada
anak-anak yang adalah pemberian Tuhan atau kepada orang tua. Karena kerap kali kita menemukan mereka diperlakukan untuk punya banyak pekerjaan sekaligus. Jadi sopir, penyemangat, cheerleaders, jadi bank, aset. Pada satu orang itu tertentu. Bapak Ibu, tidak ada satu orang pun yang mampu mengisi semua job desk itu sekalipun. Hanya Tuhan. Itu menjadi beban yang ditumpuk pada satu orang tertentu. Maka relasi yang terjadi, relasi yang tidak sehat. Dan masing-masing akan merasa saya diperalat. Saya bukan dikasihi, saya bukan diinginkan, saya bukan dicintai. Saya hanya diperalat, saya hanya diperas. Saya ada di keluarga ini untuk kepentingan mereka. Saya merasa tidak punya tujuan hidup. Tujuan hidup saya hanya dibentuk untuk mengurus mereka di masa depan. Itu yang selalu kita dengarkan di luar sana. Suami istri harus berkorban, bukan saling menuntut. Saling menuntut akan membuat kita saling hitung-hitungan, kalkulasi. Siapa memberi paling banyak, siapa yang mengorbankan paling banyak, siapa yang melakukan paling banyak. Prinsip dagang. Bukan itu yang Tuhan ingin terjadi dalam keluarga Kristen. Bukan prinsip kalkulasi, bukan prinsip dagang. Tapi penyalipan diri. Contoh, laki-laki dan perempuan berbeda. Saya melihat diri saya ketika ada problem yang terjadi yang saya harus hadapi di luar. Waktu saya pulang, apakah saya mau ngobrol? Enggak. Saya menarik diri, diam. Mungkin sambil minum kopi, sambil mikir, mencerna apa yang tadi terjadi di tempat saya kerja, di luar. Lalu setelah saya selesai mencerna itu, saya akan cari istri dan ngobrol. Tapi itu tidak terjadi langsung ya. Awal-awal itu istri masa ngobrol, ada apa ngobrol gitu. Tapi psikologi pria dan wanita itu berbeda. Tapi sekarang dia sudah mengerti. Waktu kalau pulang tiba-tiba diam, duduk dulu sebentar, oke. Nanti setelah itu dia selesai pasti dia akan cari saya dan ngobrol. Tidak ditembak, ayo ngobrol sekarang. Istri punya problem, apa yang dilakukan? Bicara. Apakah setelah dia bicara dia butuh nasihat? Tidak. Hanya butuh didengar, butuh kehadiran, butuh empati. Dan masing-masing itu bicara tentang pengorbanan. Saya lahir sebagai seorang anak laki-laki yang dididik harus cari solusi, harus memecahkan problem. Itu kemudian jadi problem dalam rumah tangga ketika dia sharing, saya pikir oke, ini masalahnya begini, harus begini. No, dia nggak butuh itu. Itu pengorbanan. Untuk berempati dan memahami. Anak-anak butuh kehadiran, butuh figur, butuh kasih sayang, butuh teladan. Teladan dari apa yang kita sebut, peraturan yang kita sebut. Jangan ini, jangan itu. Mereka melihat kita. Inilah pelayanan dalam keluarga yang simpel. Yang harus kita mulai dalam keluarga. Saya tidak mau berbicara tentang pelayanan ini langsung ke gereja. Tapi keluarga. Keluarga. Siapa yang merekatkan kita? Kristus.
bukan uang, bukan materi, bukan apapun itu yang kita sebut. Kristus. Kristuslah kesatuan rumah tangga kita. Jika Kristus Allah hadir dalam proyeknya rumah tangga kita, maka pemurnian dan kekudusan itu akan terjadi. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Allah akan membuat kita semua masing-masing tidak tahan untuk segera melayani Tuhan, dimulai dari keluarga kita terlebih dahulu. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri dan kita akan berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang datang bagi kami pagi ini. Tuhan, Kau melihat setiap kami, keluarga, dari tubuh Kristus yang hadir di sini ya Tuhan. Kami adalah proyek-Mu ya Tuhan. Pasangan-pasangan, suami istri dalam rumah tangga adalah persembahan Tuhan. Anak-anak adalah anugerah pemberian Tuhan bagi rumah tangga yang adalah proyek-Mu. Tuhan, kami mau memulai melakukan pelayanan itu dalam rumah, keluarga, rumah tangga kami. Kiranya pasangan kami, anak-anak kami, mereka melihat pelayanan kami yang kami lakukan dengan hati yang tulus ya Tuhan. Dengan iman, karena kami melakukan apa yang firman-Mu perintahkan dan ajarkan bagi kami. Kami hanya meneladani Kristus untuk mau berkorban bagi keluarga kami ya Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami keluarga melewati masa-masa sulit yang sedang kami gumuli dalam hidup kami. Engkau tahu setiap masa-masa sulit itu. Tetapi karena keluarga kami adalah proyek-Mu, Engkau tidak akan pernah membiarkan proyek-Mu ini gagal ya Tuhan. Mungkin kadang kami ingin menyerah dan sebagainya, tetapi ya Tuhan, kekuatan Tuhan akan menolong kami. Mungkin seperti jalannya ya Tuhan suram ya Tuhan. Tetapi kami tahu dari awal ini adalah proyek-Mu. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau akan mengerjakan sesuatu yang mengubah setiap keluarga-keluarga. Terima kasih ya Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Mission Sunday akan diadakan di ICA East pada 26 Oktober dan di ICA West pada 2 November. Pastikan Anda hadir di sana. Untuk para orang tua di ICA, mari hadiri Family Service bersama anak-anak Anda pada tanggal 26 Oktober di ICA West dan 2 November di ICA East.
Mari membuat hidup lebih baik dan mengubah kota kita. Bergabunglah dengan kami dalam penggalangan dana untuk membangun Community Leadership Center dan gereja di Surabaya. Cukup scan kode QR ini untuk berdonasi. Kunjungi juga stand CLC di lobi untuk mempelajari informasi lebih lanjut. Bersama-sama ICA, mari kita mengubah kota kita. ICA, Natal segera tiba dan kami ingin mengajak Anda terlibat dalam Christmas Production. Ada banyak pilihan posisi untuk Anda. Daftarkan diri melalui link ini atau scan QR Code di layar. Mari persiapkan Natal bersama-sama. ICA Young Adults membutuhkan volunteer khususnya untuk tim worship dan group leaders. Jika Anda merasa terpanggil untuk melayani para young adult, silakan kunjungi icasby.com/volunteer. ICA Social Ministry dan ICA Youth akan mengadakan Christmas Outreach untuk keluarga YDP. Mulai September hingga Oktober kami akan mengumpulkan donasi pakaian layak pakai untuk keluarga yang membutuhkan. Donasi dapat diberikan di booth CLC yang ada di lobi ICA. Pakaian dibutuhkan untuk semua usia dan harus dalam kondisi baik. Untuk informasi lebih lanjut, silakan scan QR Code yang ada di layar. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Bergabunglah dalam doa online ICA setiap Selasa malam pukul 7:30 melalui Zoom. Cek sosial media kami setiap hari Selasa untuk informasi link tersebut. Mari bersekutu dalam ibadah serta doa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.